Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Salam jemaat Tuhan. Tema kita pada bulan Juni adalah Communication, Relation, Connecting. Dalam tahun 2020, The Year of Emerging Leaders. Dan kali ini kita akan masuk pada tema Communication, Incarnational Living. Saya ambil tema ini karena saya melihat bahwa contoh yang paling cocok untuk kita gunakan di dalam komunikasi ini tentulah kepada Tuhan sendiri. Karena Yesus sebagai Tuhan berinkarnasi menjadi manusia supaya pesannya bisa ditangkap oleh seluruh manusia. Karena komunikasi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Saya melihat suatu data bahwa di Amerika Serikat, keluarga cerai, penyebab utamanya adalah masalah komunikasi. Bahkan masalah ekonomi atau finansial itu hanya ada pada peringkat yang kelima. Itu menunjukkan bahwa komunikasi ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dikuasai. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari firman ini kita lihat bahwa Allah telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi inkarnasi Allah menjadi manusia melalui Yesus Kristus untuk menyingkapkan rahasia Allah kepada manusia. Meskipun dalam perjanjian lama sesungguhnya Allah telah menyingkapkan dirinya dengan berbicara penuh dengan keterangan yang luar biasa. Namun Allah yang adalah roh dan tidak terbatas, sementara manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka ada gap sehingga manusia tidak dapat memahami pesan-pesan yang Tuhan sampaikan. Sehingga dengan demikian melalui inkarnasilah hakikat Allah yang sesungguhnya dinyatakan oleh Kristus dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh manusia, sehingga banyak rahasia yang disingkapkan. Seperti yang sering dikatakan oleh Paulus bahwa rahasia ini sangat besar. Paulus sering menyingkapkan itu. Maka dalam komunikasi perlu inkarnasi, perlu perubahan gaya komunikasi, perlu perubahan gaya hidup untuk kita mengerti. Karena komunikasi tersebut memang tidak dilakukan sendirian. Banyak aspek-aspek yang ada di dalam komunikasi. Perlu inkarnasi dari kita supaya kita memahami bagaimana situasi, kondisi, gaya dari orang yang menerima pesan yang kita sampaikan. Kalau mereka tidak bisa mengerti pesan yang kita sampaikan, kalau mereka tersinggung dengan pesan yang kita sampaikan, kalau mereka menolak pesan yang kita sampaikan, maka kalaupun yang kita sampaikan adalah berita baik, berita keselamatan, mereka tidak akan menerimanya. Makanya perlu inkarnasi. Dalam hal apa? Ini harus kita perhatikan. Ada banyak hal, aspek-aspek yang harus kita lihat. Kita tahu bahwa manusia mempunyai gaya belajar yang berbeda. Gaya belajar yang saya maksudkan ini bukan maksudnya sekedar belajar fisika, matematika, bukan. Tapi belajar sesuatu, belajar dari pesan. Ada orang yang masuk kelompok visual, mereka cepat menangkap sesuatu dengan melihat yang tepat. Kemudian ada kelompok auditori, mereka menangkap sesuatu dengan cepat melalui pendengaran. Ada kelompok kinestetik, mereka menangkap sesuatu kalau mereka learning by doing, langsung coba dulu. Nah, kita harus tahu penerima seperti apa gaya belajarnya.
Ada juga yang kita tahu tentang foto karakter, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada ungu. Semua ini punya gaya komunikasi yang berbeda. Kalau kita ngomong berbelit-belit, padahal orang itu adalah merah, maka dia tidak akan bisa menerima dengan baik. Atau kalau kita ngomong dengan to the point, padahal orang itu adalah kuning, maka bagi dia kok gitu banget sih. Nah, kita ngomong tanpa fakta, padahal orang itu adalah ungu, maka dia akan katakan, wah itu kan hanya perasaan saja. Dan kita, kalau tidak memperhatikan situasi seperti itu, maka pesan tersebut tidak akan ditangkap secara tepat. Kemudian, ada juga bahasa cinta seseorang. Bahasa cinta yang dimaksud di sini adalah seperti apa yang gampang diterima oleh orang tersebut. Ada yang butuh kata-kata yang membangun, mengencourage, words affirmation. Ada yang butuh bukan kata-kata yang utama, tapi bagi dia adalah quality time. Kita bisa kumpul bersama-sama berbicara, ngobrol. Ada yang dia butuhkan adalah gifts, bukan soal mahalnya, tapi bawa dong oleh-oleh. Ada yang membutuhkan act of service, kita layani. Kamu perlu apa? Bisa saya bantu? Dia akan senang. Ada yang memang bahasa cintanya adalah physical touch, sentuhan kasih. Jadi hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Belum lagi kita harus melihat masalah generasi. Generasi yang ada mungkin baby boomers, mungkin generasi X, mungkin generasi Y, mungkin generasi Z. Setiap generasi ini punya gaya komunikasi yang berbeda. Maka kita harus belajar berinkarnasi supaya kita memberikan gaya komunikasi sesuai dengan yang pas dengan mereka. Belum lagi ada masalah budaya. Komunikasi yang baik tentu saja harus memperhatikan dan menghormati etika, tata nilai yang ada dalam satu keluarga, dalam satu kelompok, dalam satu etnis, dalam satu wilayah, atau bahkan dalam satu negara tertentu. Ada yang ekstrim. Di suatu tempat, kalau dia makan sesuatu, pelan-pelan saja dianggap tidak menghargai bahwa masakannya enak. Tapi ada di suatu tempat, kalau dia malah seruputnya kuat-kuat, enak banget, dibilang kok rakus banget ini orang. Tapi di tempat yang lain justru harus seperti itu. Harus diekspresikan bahwa itu memang enak. Itulah yang harus kita pelajari. Itulah yang Tuhan contohkan dalam kehidupan kita. Bahwa memang Tuhan mau jadi manusia supaya pesannya sampai kepada manusia tersebut. Kita baca firman Tuhan. Saya bacakan Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Contoh kita hanya satu-satunya yang sempurna adalah Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Allah tapi tidak harus mempertahankan milik tersebut. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, dia turun luar biasa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari situ kita lihat bahwa memang Yesus sudah memberikan contoh, lepaskan keakuan. Ada orang yang menganggap, it's all about me, coret. It's all about me. Saya melihat bahwa pemikiran egocentric thinking, keakuan, mereka itu adalah manusia yang tidak memperhatikan hak dan kebutuhan orang lain. Dan ini sangat meluas di mana-mana. Kebutuhan orang lain gak ada urusan. Kepentingan orang lain gak ada urusan. Yang penting aku, dan aku. Orang lain korban is okay. Dan ini bukan kasih. Itu nafsu. Karena kita tahu, kalau kasih, kita siap berkorban untuk orang lain. Tapi kalau nafsu, kita siap mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Kemudian yang egocentric thinking ini manusia baru sadar untuk menghindari pola pikir keakuan hanya apabila mereka dilatih untuk itu. Maka mereka perlu dilatih, manusia perlu diingatkan supaya sadar, jangan dong keakuan saja. Jangan dong hanya berprinsip it's all about me. Mari
lepaskan keakuan. Itu yang Yesus katakan. Dan manusia tidak mengakui bahwa perspektifnya adalah untuk melayani dirinya sendiri. Kalau dibilang, jangan egois dong, akan langsung enggak kok, aku enggak egois. Ya oke, berarti kita harus berkomunikasi menyadarkan mereka melalui suatu pelatihan. Karena memang tidak bisa hanya kita katakan demikian saja. Mereka umumnya tidak akan sadar. Saya mau bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, kata Paulus ini, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus menjadikan dirinya hamba, seperti Yesus contohkan tadi, dia Tuhan, jadi manusia. Supaya apa? Memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 20 dikatakan, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan mereka. Ayat 21 dikatakan, aku menjadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Walaupun aku hidup di bawah hukum Kristus. Dia bilang, supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka. Kemudian 21b dikatakan, aku seperti orang yang di bawah hukum Taurat ini, tujuannya adalah untuk memenangkan mereka. Ayat 22, aku seperti orang yang lemah, tidak sok hebat, tidak sok aku bisa semuanya. Enggak. Dia seperti orang yang lemah. Supaya apa? Supaya dapat menyelamatkan mereka. Dan dia katakan, bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku memenangkan mereka. Wow. Bisakah kita lihat siapa Paulus ini? Menurut analisis secara foto karakter, dikatakan bahwa Paulus adalah seorang yang dominan. Seorang yang dominan atau warna merah. Dan seorang yang dominan atau warna merah, dia tidak akan peduli dengan orang lain kalau dia bawakan hanya karena karakternya sendiri. Yang dia akan tonjolkan adalah, ini yang aku mau, lakukan. Do my way. Lakukan seperti jalan saya, seperti cara saya. Tetapi ternyata dia bisa diubahkan karena Roh Kudus menjamah dia. Karena Yesus menjamah dia. Apa yang dia katakan? Aku menjadi seperti yang dibutuhkan, menjadi segala-galanya. Bisa kita lihat itu? Itu bukan bicara plan-plan, itu bicara incarnational living. Itu bicara gaya hidup yang diubahkan, tapi itu bisa dia lakukan. Kenapa? Karena dia punya goal, supaya mereka dimenangkan. Tadi saya katakan bahwa tujuan komunikasi adalah supaya orang diubahkan menjadi lebih baik dalam hal value, dalam hal kehidupan, dalam hal kebersamaan, dalam banyak hal. Berarti komunikasi ini memang harus kita perhatikan. Bahkan dalam perusahaan pun, tanpa komunikasi yang clear, ada besar cost yang harus dikeluarkan. Bahkan dalam keluarga pun, komunikasi yang keliru akan bisa ada perceraian. Yang kedua saya ambil dari Matius 15 ayat 18 sampai 19. Dikatakan demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi dikatakan di sini, yang keluar dari mulut berasal dari hati. Maka poin yang kedua saya katakan, kita harus menjaga suasana hati. Karena kalau hati kita memang lagi tidak benar, maka yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu hal yang memang tidak baik. Pada waktu kita berinteraksi, tanpa kita sadari, kita sedang melakukan transfer emosi. Dalam penelitian dikatakan bahwa emosi yang kita transferkan kepada orang tidak hanya sampai kepada orang kedua, tapi kemudian akan ditularkan sampai kepada orang yang ketiga. Pada waktu berinteraksi atau berkomunikasi, tanpa disadari, kita sedang melakukan transfer emosi. Emosi apa yang kita sedang transfer? Emosi kasih, emosi sukacita, atau emosi amarah, atau emosi dendam. Saudara, kalau suasana hati kita sedang positif, damai, sejahtera, sukacita karena ada di dalam jamahan Tuhan, maka komunikasi kita akan positif.
dan hubungan kita akan positif. Dan dampak kita kepada orang kedua, bahkan sampai orang ketiga akan positif. Tetapi kalau suasana hati kita negatif, maka komunikasi yang kita sampaikan pun akan negatif. Hubungan yang terjadi pun akan negatif. Dan ini akan terjadi sampai kepada level kedua, kemudian level ketiga. Karena itulah, mari kita jaga hati dengan kewaspadaan. Dikala hati kita galau, dikala hati kita marah, dikala hati kita bad mood, kita akan salah nangkap akan apa yang dikatakan orang lain. Kita akan salah ekspresikan niat ada yang di dalam hati kita. Dan bagaimana kita menyampaikan kabar keselamatan kalau hati kita sedang dongkol? Bagaimana kita bisa membina unity kalau hati kita sedang dongkol dan menghakimi? Karena itulah tadi saya katakan bahwa jaga suasana hati. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, kalau kita sudah menjaga suasana hati, dalam berkomunikasi itu akan bagus. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dalam komunikasi, kata-kata yang kita ucapkan saja, itu hanya berdampak 7% ditangkap orang. Berarti 93% akan dipengaruhi oleh intonasi kita dan juga ekspresi kita. Suasana hati yang penuh dengan kemarahan akan menimbulkan intonasi yang tidak baik, akan menimbulkan ekspresi yang tidak baik. Betapapun kita atur kata-kata yang keluar dari mulut kita, tetapi yang ditangkap orang dari kata-kata tersebut hanya 7%. Karena itu saya katakan, kita harus terus belajar berkomunikasi ini. Invest waktu untuk belajar berkomunikasi di bawah tuntunan Roh Kudus. Mungkin kita harus banyak belajar dengan biaya yang harus keluar juga. Tetapi akan jauh lebih mahal kalau yang terjadi adalah miskomunikasi. Kemudian kita lihat bahwa dalam 1 Timotius yang kelima ayat 1 dan kedua, kita belajar di sana bagaimana banyak kita dilatih metode berkomunikasi. Dan untuk itulah saya mau bacakan dulu lebih awal Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dikatakan di sini, hiduplah penuh hikmat terhadap orang. Berarti poin ketiga yang saya ambil adalah berhikmat dalam berkomunikasi. Berhikmat dalam berkomunikasi. Karena memang hikmat ini sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk kita tahu metode yang benar seperti apa. Kasih yang kita ekspresikan, bagaimana kita mengekspresikannya. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Ayat kedua, perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adik-adikmu dengan penuh kemurnian. Ada orang tidak hormat kepada orang tua. Kita sering lihat di tayangan, ada di dalam satu kereta api orang tuanya berdiri, sementara anak mudanya sibuk aja duduk dengan main HP tanpa peduli bahwa orang tua ini sudah kecapean. Kita harus hormat dong. Berkomunikasi juga, hargai mereka. Kalaupun ada yang harus ditegur, ingatkan mereka sebagai bapa. 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 2 mengatakan, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan. Hormati atasan kita, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat. Kita mungkin mengatakan bahwa aku anak Tuhan, aku perwakilan kerajaan Allah, tetapi kita tidak menghormati atasan kita, maka itu tidak akan baik. Bahkan bisa mendatangkan penghujatan. Ayat yang kedua,
Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Kadang-kadang orang salah menerapkan, itu kan saudara seiman, udahlah, nggak usah dihormati. Padahal firman ini katakan, jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya, yang kekasih. Dan ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Itu harus diajarkan. Jadi kita perhatikan di sini bahwa komunikasi tersebut harus kita ajarkan supaya orang berhikmat dalam berkomunikasi. Kenapa? Kembali saya katakan bahwa di dalam pengamatan yang ada ternyata manusia hanya berkomunikasi melalui pikiran sadar sekitar 5-15%. Bayangin, berarti sekitar 85% ke 95% mereka didrive berkomunikasi oleh pikiran bawah sadar. Kalau begitu, pikiran bawah sadar bisa yang keluar tidak dengan hikmat. Makanya dikatakan bahwa before you speak, think. Sebelum engkau berbicara, mikir dulu. Gunakan pikiran sadarmu. Walaupun kita lihat think ini adalah semacam singkatan, T itu berasal dari true. Artinya, is it true? Apakah yang aku sampaikan ini adalah kebenaran? Kalau enggak, apalagi hoax, apalagi yang belum tahu benarnya, jangan langsung sebar-sebarin melalui sosmedmu. Padahal belum tentu benar. Dan kemudian yang kedua, is it helpful? Apakah itu akan membantu dia menjadi lebih baik atau menjadi lebih takut? Anda tahu ada suatu kisah yang dikatakan Alkisah lah ini. Ada seorang yang sakit kemudian datang yang besuk ke dia. Dikatakan, apa sakitmu? Sakit perut. Gimana perasaannya? Di sini kayak muter sini-sini. Lalu yang jenguk bilang, jangan-jangan parah. Minggu lalu ada yang kami kenal tetangga, persis kayak gitu sakitnya. 3 hari kemudian mati. Stres dong. Apakah itu helpful? Kalau tidak helpful, jangan nyatakan. Itu akan membuat tidak lebih baik. Yang ketiga, is it inspiring? Apakah ini menimbulkan inspirasi kalau ini aku sampaikan? Atau justru membuat otak orang tertutup? Nah, perhatikan itu. Lalu N, apakah ini penting, necessary? Apakah ini penting? Kalau nggak penting juga, nggak usahlah. Karena tadi komunikasi adalah untuk satu tujuan. Supaya orang itu menjadi lebih baik. Jadi kalau nggak penting untuk satu tujuan, ya sudah, nggak usah. Dan yang terakhir adalah K. Is it kind? Sopankah ini aku katakan? Makanya kalau mereka itu orang tua, sampaikanlah kepada mereka sebagai bapa. Sampaikanlah kepada mereka sebagai ibu. Kalau itu seusia dengan kita, sampaikanlah dengan akrab. Atau kalau itu segenerasi dengan kita, karena ada gap generasi dan yang lain-lain. Itulah hal yang kita perhatikan dalam incarnational living ini. Tadi sudah saya katakan, komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu untuk satu tujuan. Karena itulah Yesus sebagai Tuhan berkorban, berinkarnasi menjadi manusia. Supaya pesannya sampai. Ada banyak rahasia yang disingkapkan. Karena Yesus mau turun berkomunikasi dengan cara sebagai manusia. Jadi dalam komunikasi ini, yang pertama kita katakan, lepaskan keakuan. Seperti yang sudah Yesus contohkan. Lepaskan keakuan. Miliki kerendahan hati. Jangan pertahankan, aku harus dihormati dan segala macam. Nggak perlu. Paulus juga sudah memberikan contoh. Aku menjadi seperti hamba, dia katakan. Yang kedua, jaga suasana hati. Karena yang akan keluar itu tergantung suasana hati kita seperti apa. Biar hati kita tetap dalam damai sejahtera, dalam sukacita. Berdoa untuk jamahan Tuhan. Dan yang ketiga adalah berhikmat dalam berkomunikasi. Karena ternyata 85-95% manusia mengekspresikan, mengkomunikasikan sesuatu itu dari pikiran bawah sadar. Harusnya pikiran sadar terus
kita gunakan supaya yang kita sampaikan itu adalah dari hikmat yang ada. Itu yang saya sampaikan. Kiranya firman ini jadi berkat untuk kita, karena Yesus sudah memberikan contoh incarnational living. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.